Film ini akan menghancurkan semua yang selama ini kamu yakini tentang hukum fisika. Seorang veteran Finlandia mengendarai truk yang membawa seluruh hasil kerja keras seumur hidupnya untuk melarikan diri dari wilayah pendudukan Soviet, tetapi tiba-tiba diburu oleh dua jet tempur Soviet. Karena ladangnya telah hancur, ia membelokkan truk ke dalam hutan, meliuk di antara pepohonan untuk memutus kuncian musuh. Namun saat akhirnya sempat bernapas lega, kilatan di kaca spion memperlihatkan sebuah jet membelok tajam, menyusup melalui celah-celah sempit hutan. Ia menghitung waktu dengan sempurna, lalu menginjak rem sekuat tenaga. Ledakan yang terjadi membuat dunianya dipenuhi suara denging yang memekakkan telinga. Ia tetap siaga penuh. Ia tahu masih ada satu jet lagi yang belum muncul. Di tepi hutan, ia mematikan mesin dan mengamati cakrawala. Namun jet kedua tak terlihat dimanapun. Tanpa ia sadari, musuh terus membuntutinya dari titik buta. Saat ia akhirnya menoleh, jet itu sudah melesat melewatinya lalu berputar tajam untuk mengunci truk dari depan. Sang pilot langsung menarik pelatuk. Anehnya, ia tetap tenang. Ia tahu jumlah amunisi jet model itu dan ia tahu musuh sebenarnya sudah kehabisan peluru. Karena putus asa, sang pilot mengarahkan hidung jet ke truk lalu melontarkan diri dengan kursi pelontar. Ia bereaksi seketika dengan membidik tali pengikat muatan, lalu menginjak rem. Tindakannya berhasil menangkis serangan yang seharusnya mematikan. Ia mengabaikan pilot yang mendarat dengan parasut dan hanya fokus memuat kembali barang-barangnya agar bisa terus melaju. Namun pilot yang selamat terus mengejarnya tanpa henti, menempel seperti kutukan. Saat kesabarannya habis, ia berjalan menghampiri sang pilot dengan penuh amarah. Tiba-tiba musuh hanya memperlihatkan senyum menyeramkan. Ia mendongak dan melihat sebuah pesawat pengebom memenuhi langit. Ia membatalkan pertarungan dan berlari menuju kursi pengemudi. Tetapi semuanya sudah terlambat. Gelombang kejut ledakan melemparkan dirinya bersama truk ke jurang hingga jatuh ke laut. Ia berhasil keluar dari kabin yang tenggelam sambil menyaksikan seluruh hartanya tenggelam ke dasar laut. Namun ia menolak menyerah. Ia menyelam ke dalam, memotong semua tali pengikat, lalu menunggangi gelondongan kayu yang melesat kembali ke permukaan. Dari sisa kayu itu, ia membuat rakit dan hanyut menuju perbatasan wilayah pendudukan. Di tepi pantai, ia menemukan sebuah tank Soviet T-54 yang ditinggalkan. Ia memasang semua bahan peledak yang dimilikinya di bagian belakang tank, lalu mengarahkannya ke perbatasan. Para penjaga mulai curiga melihat siluet tank itu. Ia menyalakan sumbu peledak, lalu menginjak pedal gas. Hujan peluru menghantam lapisan baja tank tanpa memberi pengaruh berarti. Saat bahan peledak di bagian belakang meledak, tank seberat 30 ton itu terlempar ke udara, melakukan manuver yang membuat penyelam Olimpiade pun iri. Dengan satu cipratan terakhir yang menggelegar, ia berhasil melintasi perbatasan dan meninggalkan wilayah pendudukan untuk selama-lamanya.